Yo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pertama-tama saya mau memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi, analisis saya pribadi. Jadi segala sesuatu trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, hari ini market kripto turun 4,24% itu sini teman-teman. Di video sebelumnya juga saya ada analisis juga, ada kasih info juga tentang pergerakan harga Bitcoin yang turun 4% per 24 jam. Ethereum 4% juga per 24 jam, tetapi masih naik per 1 minggu teman-teman. Tapi itu udah mulai retest kembali ya teman-teman ya, wajar lah retestnya. Tetapi di sini teman-teman, seperti yang video saya buat kemarin, video pengganti Cardano yaitu Bitgar atau B-Rise, ini dia naik sendiri nih teman-teman. Per 24 jam dia naik 27,58% teman-teman. Di sini juga volume per 24 jam ada 5 juta dolar ya teman-teman ya. Terus kapitalisasi pasar yang penuh ada 99 jutaan nih teman-teman. 99 jutaan hampir 995 jutaan teman, hampir 1 miliar ya teman-teman ya. Di sini nih kita bisa lihat nih dari tanggal 31 tanggal 1 sampai tanggal 31 sampai tanggal 1 tuh teman-teman, 1 hari lah bansinya ya kan. Dia itu udah naik sebanyak 22% ya, naik turun teman-teman. Tapi totally per 24 jam dia naik. Nanti kita bahas sama-sama di trading view teman-teman. Dia ada di area tertinggi itu 0,1048, terendah itu di 0,788 teman-teman. Itu adalah sentimen yang bagus ya untuk BRS teman-teman. Secara dia ini adalah salah satu koin yang memiliki blockchain yang paling cepat ya teman-teman ya, untuk mengalahkan si penggantinya Cardano di masa depan. Semoga saja teman-teman yang udah hold lama untuk Bitgar ini simpan selama 2 sampai 3 tahun, semoga aja itu menjadi naga tuh teman-teman ya. Menjadi naga karena ini punya sentimen yang bagus juga, dan juga berita-berita good newsnya juga sangat bagus teman-teman. Dia adalah salah satu koin yang memiliki kecepatan transaksi transfer yang cukup cepat, seperti yang video kemarin tentang Bires saya ada upload teman-teman. Ini informasi yang cukup penting ya teman-teman ya, khususnya para holder B-Rise. Ini harus tahu di mana B-Rise itu berencana meluncurkan project baru yaitu Oracle Web3 dan juga pasar layanan freelance terdesentralisasi nih teman-teman. Jadi ini merupakan project yang cukup bagus dari B-Rise. B-Rise telah meluncurkan produk yang mengubah permainan dengan rantai BRC20 dengan produk paling signifikan yaitu blockchain BRC20 dengan rantai tanpa gas, dan juga melampaui ya untuk kecepatan rantai dari Solana untuk menjadi blockchain yang tercepat di pasar nih teman-teman. Memang kalau diperbandingkan itu cukup apple to apple ya teman-teman, karena secara khususnya untuk si Solana sama si Biras ini sama-sama menggunakan ini BRC20, tapi kecepatan itu jauh lebih cepat dari lebih cepat Biras untuk skala V. Itu Solana juga kalah ya teman-teman, masih murah B-Rise. Dan kedepannya untuk B-Rise ini dia juga akan mengusung seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengusung Oracle Web3 dan juga freelance terdesentralisasi. Nah, apa keuntungan bagi para pengguna BRC20 atau para pengguna saat freelance desentralisasi ini memilih ini? Kita juga mengacu pada freelance ya teman-teman. Saat ini banyak sekali freelance yang istilahnya itu banyak pekerjaan lepas lah, kerja lepas, pekerja tanpa ikatan ya, freelance itu tadi, dimana banyak sekali media atau pihak ketiga seperti project.co.id. Kalau di luar itu dikatakan Fiverr, itu merupakan ketika dia itu bisa mempertemukan antara konsumen dan klien dan juga para pengguna jasa. Misalnya kalian adalah penjual jasa. Lalu kalian ingin mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan pekerjaan melalui kalian memasukkan ini project.co.id, lalu mengisi portofolio, lalu keahlian kalian apa, misalnya kalian videographer, kalian upload sebagai contoh-contohnya sampel skill kalian dalam videographer itu. Di situ nanti kalau ada klien yang ingin mencari sebuah karya, mencari orang yang bisa videographer, itu bisa masuk ke dalam di sini untuk mencari orang-orang tersebut teman-teman. Misalnya udah ketemu, kalian menjadi salah satu orang yang dilirik oleh si klien tersebut, maka nanti si pihak ketiga atau si Fiverr itu akan mempertemukan kalian tuh dengan konsumen. Nah, di situ kalian akan mendapatkan job itu melalui si Fiverr itu tadi.
Nah, misalkan kalian memberikan harga $10 setiap kalian mengerjakan projectnya video itu. Nanti saat kalian melakukan project tersebut, dari si klien itu pembayarannya melalui si Fiverr teman-teman. Biasanya kalau melakukan pembayaran tersebut itu ada potongan. Ada yang 60-40, ada yang 50-30 tergantung perjanjian dari platform masing-masing teman-teman. Misalkan sebagai contoh, pemberian 60-40, misalkan kalian memberikan harga $10, nanti yang dibayarkan ke dompet kalian itu hanya $60 teman-teman. $6 karena itu empatnya masuk ke dalam Fiverr, yaitu sistem dari pihak ketiga jika freelance menggunakan pihak ketiga. Nah, tapi nanti yang diusung BRC20 atau Birise itu menggunakan sistem bear to bear, tidak ada pihak ketiga. Jadi si pihak ketiga itulah yang langsung kitalah yang langsung ketemu si penjual jasa. Keuntungannya adalah kalian bisa mendapatkan keuntungan tanpa adanya potongan tuh teman-teman dari si Fiverr itu tadi. Ini cukup bagus ya teman-teman untuk karya kalian, agar tidak ada pihak ketiga yang menjembatani kalian. Jadi cuan kalian jauh lebih banyak. Disinilah Birise mengubah atau berevolusi freelance saat ini teman-teman, yang bisa dibilang banyak sekali yang bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga banyak sekali para pekerja freelance, dan itu merupakan salah satu project yang bisa dibilang cukup bagus lah teman-teman. Jadi gimana tuh menurut teman-teman, apakah project dari si Birise ini sangat recommended sekali untuk kita jadikan acuan? Karena secara untuk saat ini Birise itu BRC20 menjadi blockchain tercepat meskipun dalam kategori beta ataupun coba-coba karena mainnet. Jadi belum banyak project yang bisa digunakan, atau istilahnya itu secara blockchainnya itu belum bisa digunakan sepenuhnya. Misalnya nanti kalian Birise ini dalam waktu dekat dan kalian sudah mainnet, banyak project yang masuk ke dalam ekosistemnya Birise dan kemungkinan pasti melirik kecepatan dan fee transaksi yang murah itu tadi. Dan juga beberapa project yang nanti bakal diusung sama Birise. Jadi silahkan kalian berpikir lagi apakah akan mengambil koin ini atau tidak memasukkan dalam portofolio kalian. Tetapi ini projectnya udah sangat bagus, dan BRC20 blockchainnya dia udah yang tercepat teman-teman, dengan fee yang murah itu udah dibuktikan secara langsung tuh teman-teman. Oke, di sini adalah chart. Saya mengutip dari TradingView. Ini time frame-nya 4 jam ya teman-teman. Di sini seperti yang saya katakan di awal tuh teman-teman, di saat Bitcoin itu turun dam yang cukup dalam sekitar 4% dan koin meme juga turun sekitar 8%, dia ini si Birise ini malah naik tuh teman-teman. Tanggal 31 ya, kita mulai dari tanggal 31, di sini tanggal 1. Nah, di sini tanggal 1-nya kita cek dari tanggal 31 nih teman-teman. Dia naik sekitar 22%, dan ini sentimen yang bagus ya teman-teman. Tetapi di area RSI-nya dia ini ada di tengah-tengah. Dia harus mengincar area overbought dulu di atas, dan ini mungkin bisa sampai ke area sini teman-teman. Masuk ke area sideways-nya ada lagi, tetapi kan umur koin ini juga masih remaja sekali ya teman-teman, nggak seperti Bitcoin yang udah sangat panjang. Jadi cukup worth it lah untuk untuk di hold dalam jangka waktu yang panjang, karena harganya juga masih murah, projectnya juga jelas, betanya juga bagus, blockchainnya juga yang tercepat. Itu udah salah satu kategori yang cukup untuk teman-teman bisa simpan koin ini dalam jangka waktu yang lama. Siapa tahu jadi naga kan, seperti Shiba pada tahun 2020. Nggak ada yang nyangka tiba-tiba di tahun 2022 gila-gilaan malah kill 2-0 seperti itu teman-teman. 2 atau 1 saya nggak terlalu inilah sih, teman-teman bisa koreksi saya nanti. Seperti itulah teman-teman pergerakan harga Birise ini, dan ini terbilang cukup mudah ya teman-teman ya. Masih lama lah perjalanan dia untuk sampai ke area sana, tapi lambat laun. Yang namanya investasi itu kan pelan-pelan mungkin 2 sampai 3 tahun udah bisa untuk beli rumah kali teman-teman yang invest juta-jutaan di sini. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekian informasi dari saya bahas tentang Birise ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika video bagus silahkan di like. Jika video tidak bagus juga silahkan di unlike teman-teman. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.